Puji Tuhan, walaupun mendadak, tapi kita merasakan Tuhan hadir, betul? Kita semuanya, dan ini semua kebaikan Tuhan yang luar biasa. Beberapa hari lagi kita akan tinggalkan tahun ini, ya, kita akan masuk tahun 2022. Kita belum tahu akan terjadi apa. Ya, kalau kita ingat 31 Desember 2019, saya nggak akan lupa. Habis kebaktian tutup tahun, tiba-tiba di TV malam itu, jadi sudah masuk 1 Januari ya di Papua. Loh, ada corona di Wuhan. Nah, cuma dengar sepintas itu saja. Ya, Wuhan kan jauh dari Indonesia. Siapa mikir? Ya toh, nggak ada yang mikir. Saudara, Maret sampai Indonesia. Kaget betul. Saya masih ingat. Kami berdua, saya dengan anak saya, tanggal 10 Maret 2020 itu tiba di Cengkareng dari Amsterdam. Dijemput oleh seorang anak kami, salah seorang. Dia itu akan menikah 2 Agustus 2020. Sudah diatur semuanya di Bali. Saya berkati pernikahan itu. Jemput. Aduh, kami masih rame-rame, tertawa-tertawa. 10 Maret malam kami pulang ke Nabire. Nah, sama istri saya. Nggak ada apa-apa. Tiba-tiba, seminggu setelah itu, anak ini masuk rumah sakit COVID. Dan itu kan belum tahu apa-apa. Ya pikir cuma besok, wih, anak itu gagah, fitness, jaga makan luar biasa. Pokoknya hidupnya sehat. 1 April dia meninggal. Nah, waktu itu kan kami nggak tahu. Berarti waktu dia jemput kami sudah kena itu. Tapi kan nggak tahu keadaannya bagaimana. Nah, anak saya yang bareng saya dari Amsterdam, waktu anak ini masuk rumah sakit nggak lama, dia juga masuk rumah sakit COVID. Nah, sudah di Nabire. Di Nabire waktu itu belum ada alat untuk periksa. Nah, orang-orang berkata, kamu gimana? Ya nggak tahu, saya bilang begitu. Mau periksa bagaimana? Nah, Oktober itu Nabire baru ada antigen. Bayangkan. Waduh, ya sudah lewat jauh sekali. Udah. Wih, terus terjadi. Yang menyedihkan. Klaster, tahu kata klaster ke Indonesia pakai klaster ini, klaster itu, begitu ya. Nggak apa-apa. Biarin cocok. Klaster pertama yang meninggal itu justru para hamba Tuhan. Itu 22 Maret, saya ingat itu hari Minggu. Dan itu teman baik saya. Yang satu malah suami istri lagi. Wih, waktu selesai pemakaman papanya, nggak ada yang datang, nggak boleh. 2 hari kemudian mamanya, ini anak marah. Waktu dia marah, kalau saya naik mobil dan saya bisa ketemu virus COVID itu, saya akan tabrak mereka. Kenapa mereka ambil orang tua kami dalam jarak 2 hari? Aduh, saudara, pokoknya kacau waktu itu, betul tidak? Kacau betul. Nah, kalau malam ini kami yang di Amerika bisa kumpul seperti ini satu kesempatan yang manis, yang indah untuk kita mikir hidup ini mau diapain. Betul? Hidup ini mau diapain. Iya. Apalagi bulan Juli tahun ini. Saya percaya semua kita ingat nightmare. Betul? Kenapa bulan Juli? Saya percaya nggak ada seorang pun di antara kita yang nggak dengar setiap hari teman meninggal, ini meninggal, meninggal. Bulan Juli, sampai saya tuh ketakutan kalau pagi nggak berani buka HP. Takut siapa lagi yang meninggal. Aneh sekali bulan Juli itu. Orang-orang yang sehat, kalau ingat itu. Saya makamkan, mimpin pemakaman 4 anak rohani saya. Aduh, itu saya nggak bisa tahan betul. Ada teman baik kami dari Jerman, dalam 8 hari. Pertama mama yang meninggal. Saya makamkan di San Diego Hill sana, karena nggak ada pendeta yang berani. 4 hari kemudian cicitnya yang meninggal. 3 hari kemudian papanya.
itu saya nggak bisa ngomong apa, mau bicara apa tentang Tuhan. Sudah doa, sudah segala macam. Tapi saya ingatkan semua kita, satu hal yang saya belajar, uang nggak ada artinya. Uang nggak bisa ngapa-ngapain. Dengar cerita teman, dokter kami sanggup bayar obat itu. Kami bisa beli alat yang lebih mahal dari ini. Ya dokter bilang bukan masalah obatnya, bukan masalah alatnya. Nah, maka kalau sampai di akhir 2021 Tuhan masih kasih kesempatan kita, harusnya kita mikir, kira-kira Tuhan mau apa dengan hidupku ini? Apalagi waktu Maret itu kami bertiga dalam satu mobil, 2 kena COVID. Di situ bersyukur, untung nggak ada alat tesnya. Tapi waktu itu kami di rumah saya sudah nggak satu kamar dengan istri saya karena saya mulai dengar berita-berita itu. Habis gimana? Wih, ngeri. Akhirnya kita berkata, betul-betul hidup itu anugerah. Ya. Tidak ada satupun obat, kekuatan, cara apa untuk mempertahankan, nggak ada. Kalau zaman perang, musuh masih kelihatan dari mana kita bisa mengungsi. Nah virus ini kita nggak tahu dari mana, tiba-tiba aja muncul. Nah, ayo kita buka ayat ini, Mazmur 90 ayat yang ke-12. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Terima kasih Bapak, ajari kami menghitung hari-hari kami mulai hari ini untuk melihat hidup ini. Udah, Mazmur 90 ayat 12, tunggu dulu supaya semua bawa Alkitab kita baca sama-sama. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Oh, sampai semua dapat. Udah, 1, oh belum, udah. 1, 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sendirian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mazmur ini unik. Uniknya begini. Musa itu orang hebat nggak, saudara? Hebat. Dia nulis 5 kitab pertama. Kejadian sampai Ulangan itu tulisan Musa. Tapi aneh. Dari 150 pasal kitab Mazmur, ternyata Musa cuma dapat 1 pasal, yaitu pasal 90. Coba judulnya apa? Ayo judulnya, Mazmur 90. Ada apa judulnya? Dari ayat 1. Ayo. Doa Musa, hamba Tuhan itu. Nah, saya sempat bertanya, kenapa? Musa itu kan orang hebat. Seharusnya Tuhan bisa masukkan tulisan Musa banyak di Mazmur. Ngerti ya? 150 pasal, kok cuma 1? Ternyata ayat ini yang menjadi poin, menjadi tujuan Tuhan. Oke, kita ingat. Seharusnya Musa umur berapa melayani? Seharusnya 40. Wih, pendeta Hani. Terima kasih. Haleluya. Ya, yang belum tahu pendeta Hani Setiawan. Luar biasa. Iya, seharusnya Musa melayani umur 40. Tapi dia gagal karena pakai kekuatan sendiri. Masih ingat? Ketika dia lihat ada mandor Mesir menyiksa orang Ibrani, bangsanya dia nggak terima. Dia tahu Tuhan panggil dia untuk menyelamatkan Israel. Nah, dia pakai kekuatan. Mati itu orang cuma dipukul saja. Wih, Musa pikir, wih, aku jadi dihargai oleh bangsaku kalau aku mimpin mereka keluar. Ternyata malah salah. Justru gara-gara itu dia kehilangan kesempatan. Maka itu meninggalkan tahun ini, masuk tahun yang akan datang, jangan kita pakai kekuatan kita untuk menolong Tuhan menyelesaikan panggilan kita. Jangan. Kalau kita lihat agama-agama yang lain,
Hobinya membela tuannya. Kenapa tuannya dibela? Karena nggak berdaya. Kalau kita justru kita nggak boleh bela Tuhan. Dia itu maha kuasa. Kalau maha kuasa ngapain dibela? Berapa kekuatan kita? Nah, akhirnya Musa jadi buronan. Ya, berapa tahun lagi? 40 tahun. Luar biasa Pak Pendeta ini. 40 tahun lagi. Jadi umur 80. Jadi umur berapa? 70. Masih lebih menang Musa 80. Bayangin. Begitu umur 80, Tuhan panggil lagi. Musa bantah lagi, jangan aku. Aku ini gagap, gak bisa ngomong. Suruh Harun aja, masih ingatin? Ya. Tapi Tuhan bilang enggak, harus kamu. Nah, dia meninggal umur 120 tahun. Nah, Mazmur ini ditulis waktu dia sudah tua sekali. Saudara tahu nggak kenapa dimasukkan? Dia itu nyesal. Seandainya waktu aku umur 40 tahun. Bisa bayangkan ya, seandainya nggak terbuang waktu 40 tahun itu, 80 tahun akhirnya. Gimana Al, kamu sudah bisa ngomong-ngomong sama Coy? Udah ya Al, ya. Ngerti ya? Maka itu dia berdoa, ajari kami menghitung hari-hari hidup kami. Nah, ini kalau orang yang pikirnya duit terus pasti akan protes. Kenapa enggak doanya? Ajari kami untuk ngitung duit kami. Loh, ngerti ya maksudnya? Kan lebih enak ngitung duit daripada ngitung hari-hari hidup. Tapi bukan itu. Nah, di Mazmur 90 ini juga Musa berkata, umur kita ini 70, kalau kuat 80. Nah, maka itu jangan sia-siakan hidup ini. Untuk apa? Ada telepon siapa ini? Bukan harus mati. Ya. Tadi waktu masih di rumah Pastor Aldo, saya dapat telepon dari Belanda. Ini rekan pelayanan dari Makassar. Nah, itu dia nyeletuk, Koden kepikir gak pelayanan Mordekai? Kepikir sih. Saya sudah lama, ngerti gak pelayanan Mordekai? Dia akhirnya begitu kami diskusi, dia bilang, oke, nanti kami pulang dari Belanda, balik ke Makassar akan buat. Kenapa dia mikir itu? Sampai saya sebut Oprah Winfrey. Mordekai adalah seorang yang dititipi oleh saudaranya, saudara kandungnya. Anak perempuan saudaranya namanya Hadassah, bukan Esther. Nah, Hadassah. Nah, Mordekai ini kira menyelamatkan Hadassah. Karena ini anak fatherless, tidak terurus. Nah, dari Mordekai, Hadassah itulah besar dan jadi orang hebat. Lalu saudara saya nama Stephen Wongso berkata, bayangkan kalau ada satu Mordekai bisa melahirkan 10 Esther di Indonesia. Saya punya tanah di tengah kota Makassar, 3.000 meter persegi. Saya mau buat rumah untuk menampung anak-anak perempuan yang diperkosa, yang dibuat sama betul. Pada itu saya bilang, Oprah Winfrey kan begitu. Saya pernah dengar kisah Oprah Winfrey. Saya kagum pada dia, umur 13 tahun dia sudah melahirkan karena diperkosa. Untung anak itu meninggal. Ya karena sebagai mama masih muda belum matang kandungan. Dan dia diperkosa berapa kali. Saya bilang pada saudara Stephen, kamu tahu Steve, ada ribuan anak perempuan di Afrika yang diselamatkan oleh Oprah Winfrey. Dia mendirikan rumah-rumah untuk anak-anak itu. Nah itu rencana buat tahun depan. Nah saya tidak tahu saudara kan buat rencana apa dengan Tuhan untuk tahun yang akan datang dengan hidup yang ada. Ajarilah kami mampu menghitung hari-hari hidup kami sedemikian. Ajar. Nah, oke, supaya lebih mudah. Satu hari itu berapa detik? 24 jam itu berapa detik? Coba hitung, saya lupa. Master Nani?
Lagi itu. Nggak usah 1 menit 60 detik. 60 menit kali 60, nah kali 24. 86.400 detik. Wih, 86.400 detik. Nah, Oh, karena kamu pakai simpuan. Nah, ada orang pernah ngomong begini. Kalau kita nabung $1, itu kan aneh bukan? Ngapain $1 ditabung? Atau kalau di Indonesia ngomong nabung 10.000, nabung. Kalau kita mau store ke bank juga pasti ditetapkan oleh tellernya ini. Loh, betul nggak? Walaupun mungkin diterima. Tapi kalau kita pakai hitungan, misalnya 1 detik itu $1, kita nabung. Berarti kita 1 hari itu nabung berapa? 86. 86.400. Halo? Ada orang bisa nabung sehari 86.400? 86.400. Genap 400. Loh, bayangkan. Saya coba bayangkan kira-kira bersyukur. Wajah jual berbunga, oh iya, sehari 86.400 sehari loh. Kenapa? Elon Musk. Elon Musk. Wih, hari ini saya baca 10 orang terkaya yang selama 2021 hancur. Jack Ma, ternyata dia kehilangan 63% dari uang. Dan dari 10 orang kaya itu 8 orang Tiongkok, termasuk yang punya Hadilau, habis juga, ya. Terus yang punya Xiaomi, handphone itu Xiaomi, hancur juga. Nanti cari. Wih, waktu saya baca itu, betul kata orang-orang, hidup ini seperti roda. Saya waktu baca tadi sore ini, wih, orang sehebat ini. Ya karena pandemik ini. Oke. Jadi kalau kita bisa nabung per detik, itu nilainya $1. Sehari 86.400 dalam setahun. Ayo, 86 kali berapa? Kali 365. Wow, 31.536.000. Banyak dolar. dolar itu. Nah, ayo yang di Indonesia 1 detik 10.000 rupiah. Berarti 1 hari berapa? Tadi berapa? 86.400 kali 10.000 berapa? 86 juta. Kali 46 juta. 864 juta. 864 juta. sehari kita nabung. Kalau 1 detik 10.000. Tapi ayo kita hitung jujur. Percaya hidup 1 detik biayanya $1? Lebih. Oksigen berapa? Ya. Ya enggak. Air liur kita, saya pernah baca. Kalau kita lahir dan meninggal umur 70, air liur ini kalau dikumpulkan, itu volumenya sebanyak kolam renang internasional. Cari buku yang judulnya Amazing Human Body. Waktu saya baca itu terus gini. Saya betul. Kalau saya umur 70 ini air saya sudah 1 kolam renang internasional loh. Itu berapa ribu liter. Dan jangan bilang jorok memang. Tapi ada enzim. Betul? Enzim petialin. Apalagi? Enzim apa? Enzimnya petialin namanya. Macam-macam. Tergantung di ini loh hebatnya Papa. Kalau kita julukan lidah kita gitu. Ternyata enzim itu beda-beda di ujung lidah dengan bagian tengah, ya kiri kanan, bagian belakang. Karena itu semuanya beda. Saya pikir nggak ada perbatasan. Gimana cara Papa itu? Itu baru enzim ludah kita. Ya tahun 70
6 kalau nggak salah. Saya ketemu seorang hamba Tuhan dari Solo, namanya Silas Samaria, dia sudah meninggal. Saya nggak tahu ada di Google nggak dia. Dan itu pertama kali saya kenal dia, dan karena dia lebih tua dari saya bilang, Den, ayo temani kau Silas pelayanan, ayo. Nah, akhirnya sampai satu kota kami nginep satu kamar. Den, kau Silas mau makan? Iya makan toh kok. Tapi kamu mesti keluar kamar dulu. Loh, supaya kenapa? Saya nggak tahu waktu dia masih remaja. Dia itu patah hati, bunuh diri, minum caustic soda. Soda api itu. Nggak mati, tapi lengket. Saluran makan ini lengket. Untung saluran nafas enggak. Terus gimana kok? Jadi kok ini nggak bisa nelen. Nah terus gimana makannya, saya bingung. Terus dia buka perutnya. Oh, ada kantong, ada pompa. Saya lihat. Maka itu kamu nggak tahan dan kamu keluar. Nggak, saya ingin tahu. Maaf, saudara. Dia makan tuh, minyak dimasukkan botol. Saya pikir, loh kok? Kenapa nggak langsung aja masuk situ? Nah, di situ pertama kali saya belajar nilai enzim. Nggak boleh. Kalau langsung di blender masuk, nggak dapat enzim. Oh iya. Jadi kok harus ngunyah dulu, masuk botol, terus dipompa. Ayo, bayang. Dia meninggal umur 70 berapa ya awalnya? Jadi sekian puluh tahun dia hidup seperti itu. Saya nggak bisa bayang. Sekarang istrinya, keluarganya ada di daerah Grogol, ya di Jakarta. Itu nilai enzim. Maka itu kalau 1 detik kita hidup $1, kemurahan. Lo betul tidak? Lihat aja tanya. Untuk semua organ tubuh kita ini loh, geraknya tangan kita ini kan ada pelumas antara sendi-sendi ini. Aduh, saya nggak tahu ya siapa yang bisa menghitung. Jadi kira-kira Papa di surga untuk ngidupin kita 24 jam. Ya kok dihitung semua bahan-bahan kimia di hidup ini, itu berapa banyak $. Bisa bayangkan ya? Hitung oksigen, satu jam berapa kok dalam oksigen, buat apalagi waktu COVID ini, orang rebutan oksigen luar biasa. Akhirnya toh orang paling kaya di Indonesia punya perusahaan oksigen sama toh itu meninggal juga. Bisa meninggal juga, orang apa? Sama karena. Iya, kasihan betul. Maka itu saudara hargai kalau Tuhan memberi kita hidup ini. Yang pelit bertobat. Betul, ingat yang lain. 864 juta sehari. Oh ya, $86.400. Bayangkan saudara. Setahun. Berapa? Dolar ya. Ini juta $. Dolar dulu. 31 juta 560. Oh iya sih, 31 juta 560.000 US dollar setahun. Itu kalau 1 detik $1. Kalikan umur kita sekarang. Ayo. Pertanyaannya, kalau Papa di surga membiayai kita dengan 1 detik $1 dan umur kita sekian, pertanyaannya, boleh nggak Tuhan tanya kita? Dan yang hasilnya apa? Ngerti pertanyaan ini? Loh, ngerti nggak? Iya. Maaf ya kalau saya ngomong kasar ini. Kalau Tuhan tanya saya nanti bulan Maret saya umur 66. Dan ini hasilmu apa? Aku hidupi kamu sekian miliar, sekian triliun sampai umur sekian ini. Maaf, saya ngomong kasar. Kalau cuma kenyang tidur, lapar bangun, makan lagi, tidur lagi, maaf. Kan lebih baik Tuhan pelihara babi dong. Loh, betul kan? Maaf saya ngomongin, setuju gak saya ngomongin? Kan lebih enak Tuhan pelihara babi, bisa dijual. Loh, kenapa sih? Loh, ngerti gak maksud saya? Maaf loh saudara. Maka itu Musa bisa berkata, ajari kami menghitung hari-hari hidup ini loh.
Maka itu tadi saya cuma bilang very sebentar, karena saya juga nggak tahu mau sharing apa. Pas Wawan milih pujian itu, gue langsung produs gerakan, kamu pasang IG-mu, Facebook-mu, supaya orang bisa belajar. Dan lihat ini, mau lihat WA-mu yang tadi, Papa nggak akan baca gereja mana, WA-mu tadi enggak, orang nggak tahu. Coba, nanti terakhir Ramon. Nah tadi Ramon dapat sudah, nggak akan tahu, Papa nggak akan baca apa itu namanya. Nah Ramon tidak pelayanan. Minggu lalu pelayanan cuma ini ya biasa seperti ini. Kehadiran yang hidup yang punya dampak itu harus berbagi, punya hasil seperti ini. Pastor Ramon, terima kasih untuk bantuannya hari ini. Kami benar-benar appreciate sekali. Dari waktu yang singkat kenal sama Pastor, Pastor left a great impression in our church and for us personally. Thank you so much. We are praying for maturity among your leaders, growth and grace over your church, Pastor. Stay inspiring and Merry Christmas, Pastor. Cuma sebentar, tapi punya dampak. Nah, selama COVID ini, saya sering berkata begini. Seharusnya virus COVID-19 atau virus Injil yang lebih hebat, seharusnya. Seharusnya. Bayangkan kalau orang dapat COVID, nggak ngomong, cuma deket aja, ketularan loh orang itu. Bayangkan kalau semua kita mempunyai virus Injil yang dahsyat itu, harusnya orang yang dekat kita ketularan Injil semuanya. Betul nggak? Tapi kenapa tidak? Berarti masih lemah virus Injil itu di dalam hidup kita. Maka itu sebelum kita meninggalkan tahun ini, ayo kita mikir ini. Saudara, semua yang jelek, semua yang bagus, yang sudah kita alami sepanjang 2021, biar ditinggal. Setuju? Gak betul nggak? Karena segala sesuatu yang sudah lewat itu namanya sampah. Betul? Ayo, siapa yang masih simpan sampah Januari 2021? Berarti sampah itu sudah berapa bulan saudara simpan? Setahun. Bayangkan. Padahal yang namanya manusia tiap hari menghasilkan sampah nggak? Menghasilkan. Buang. Maaf. Siapa yang setuju kalau saya katakan, tapi jangan marah ya. Hanya orang gila suka ngumpulin sampah. Betul nggak? Betul. Itu dibawain kemana-mana. Maka itu kalau ada masalah, ada kepahitan, ada kesukaan, ada macam-macam yang indah, yang jelek selama 2021, tinggalkan sudah. Jangan kita bawa sampah-sampah untuk masuk tahun yang akan datang. Kita pernah dikecewakan siapa, kita pernah ditipu siapa, udah buang semuanya. Gak penting, gak ada gunanya. Karena kita yakin pasti Papa beri yang baru untuk kita semuanya. Tadi di mobil dari Snyder ke 25 Street ini, Tato Hani tanya, Pak tadi nyanyi lagu apa? Ya tiba-tiba tadi waktu di NWC saya diminta untuk menutup ibadah, tiba-tiba ingat lagu apa tadi? Kasih Tuhan, ya kasih Tuhan tak berkesudahan, selalu baru tiap pagi, selalu baru. Maka kalau kita bisa menjalani 365 hari, kalau satu hari ada satu yang baru, berarti sepanjang tahun ini kita terima hadiah baru berapa banyak? 165. Luar biasa. Apa hasilnya? Kalau kita terima kado sebanyak itu, maka itu saya excited, saya semangat, saya antusias menanti tahun depan. Ada apa ini? Ada perkara-perkara besar. Saya sudah pesan kepada anak-anak saya pesan kepada banyak orang. Pokoknya untuk tahun depan siapkan drum-drum, tong-tong, ember-ember, kantong-kantong yang besar-besar untuk Papa mengisi semuanya itu. Amin. Itu enggak cuma 1 detik $1, enggak.
Wih, saya menantikan, saya antusias. Ada apa ini 2022? Karena apa? Saya percaya Papa akan balas dendam kepada setan. Yang 2 tahun ini setan merusak dunia. Betul nggak? Ngeri. Terakhir, Yesaya 9 ayat yang ke Yesaya 9 ayat 7. Ya. Murka Tuhan terhadap Israel. Yang besar kekuasaannya. Ya, betul. Oke, silakan siapa mau baca? Barangnya 1, 2, 3. Besar kekuasaannya. Ayo, ulang. Kalau sudah baca besar kekuasaannya semangat kan. Besar kekuasaannya ada. Enggak enak. Yang kuat 1, 2, 3. Besar kekuasaannya Dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud. Terus Dan di dalam kerajaannya Ya. karena ia berdasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran. Woi, tunggu dulu. Dan ia mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran. Kalimat terakhir, kata pertama. Sebab Besar. ya terus ya setelah itu keadilan dan kebenaran Dari sekarang sampai selama-lamanya. Terus kecemburuan. nah ini loh yang saya mau tahu. Jadi saya merasa betul untuk tahun 2022 kecemburuan Tuhan. Kepada siapa mereka cemburu? Kepada si setan ini yang merusak dunia dengan COVID ini. Kurang ajar betul. Tuhan diam, tapi kecemburuannya, tahu kata kecemburuannya? Kemarahan. Ulang lagi, kecemburuannya 1, 2, 3. Kecemburuan Tuhan Akan melakukan hal ini. Hal apa? Besar kekuasaannya, damai sejahtera atas tahta Daud. Terima kasih Bapak. Kita menantikan itu, pembalasan Tuhan atas COVID ini. Wih, dahsyat kalau itu. Karena tidak ada yang lain yang kita nantikan kecuali kerajaan surga itu. Amin. Jadi saudara, apapun masalah-masalah yang kita hadapi di hari-hari sebelum tahun ini lewat, sudahlah, nggak usah terlalu pusing. Yang pernah dirugikan, pernah ditipu, pernah dikecewakan, pernah difitnah, pernah diapakan, sudah, itu sampah semuanya. Tinggal ada hal besar yang Tuhan mau kerjakan. Suami istri yang rajin bertengkar, sudahlah. Ya, siapa namanya lupa tadi? Lisa. Tadi Lisa cerita dengan Al. Kenapa 3 jam ini bertengkar terus? Terus Lisa cerita, oh yang 2, yang cewek itu begini, cewek itu begini. Al tanya, ya kenapa penyebabnya bertengkar? Pecah terus. Why? Lisa jelaskan, oh yang satu itu dominan, yang satu itu begini. Nah, jadi kalau rajin bertengkar, siapa namanya Doi? Jui dengan Nyunyu. Nah, kalau sekarang rajin bertengkar kayak Jui dengan Nyunyu. Ya kalau sama mereka coco 3 ekor ada di bawah. Anjing cocok, maaf, malu itu nanti. Jui dengan Nyunyu. Ada yang mau punya anak pakai nama itu nanti.